Beijing dalam krisis, keruntuhan ekonomi, gejolak politik, dan masuknya kendaraan militer secara masif ke ibu kota. Di Beijing saat ini, kenyataan pahit semakin sulit untuk diabaikan. Sebuah kota dengan lebih dari 20 juta penduduk kini tampak seperti cangkang kosong dari kejayaannya yang dulu, dengan depresi ekonomi, pengangguran massal, dan ketidakstabilan politik yang membayangi segalanya. Menurut Vision Times, seorang reporter lokal menggambarkan tren yang menghancurkan, lebih dari 93% toko fisik di Beijing telah tutup. Rasanya seperti pergi bekerja dan kembali mendapati lingkungan rumah sudah tidak dikenali lagi, puluhan toko lenyap dalam semalam. Sebagian besar toko bahkan tidak bisa bertahan 2 tahun, banyak yang tidak bertahan 2 bulan. Menjalankan toko saat ini lebih sulit daripada menunggu hujan meteor, katanya. Tidak ada seorang pun terlihat. Pusat perbelanjaan di Beijing, yang dulu ramai, kini sunyi senyap. Di Joy City, Jinyuan Mall, dan Sishimen, eskalator kosong. Merek-merek besar seperti Adidas telah tutup, dan toko-toko yang tersisa berdiri dalam keheningan yang mencekam. Pada hari kerja, jumlah staf lebih banyak daripada pelanggan. Bahkan Friendship Store yang ikonik, dulunya tujuan utama para konsumen elit dan diplomat asing, kini terbengkalai, kejayaan lamanya tinggal kenangan. Krisis tenaga kerja. Di pinggiran kota, pasar tenaga kerja Maju Kiao menggambarkan situasi yang sama suramnya. Ratusan pria pengangguran berusia 30-an dan 40-an berkumpul setiap pagi, berharap mendapatkan pekerjaan harian. Seorang pekerja berkata, tahun ini, bisa kerja 1 atau 2 hari dalam seminggu saja sudah beruntung. Di distrik yang sama, sebuah pabrik perangkat lunak lama telah diubah menjadi tempat tinggal para pekerja. Kelas pekerja Beijing, yang kehilangan pensiun dan pilihan hidup, kini hanya bertahan seadanya. Banyak sektor industri yang terpuruk. Restoran-restoran tutup karena tidak ada pelanggan. Kawasan bisnis yang dulu ramai kini menjadi kota mati. Toko kelontong, termasuk 2 cabang Lawson dalam satu komunitas, telah tutup. Retail offline runtuh di bawah tekanan e-commerce dan menurunnya kepercayaan konsumen. Bahkan di jam sibuk malam hari, suara pendingin ruangan mendengung di atas food court yang kosong dan koridor-koridor yang sunyi. Pengusaha yang kecewa dan mal yang sepi. Seorang pemilik usaha kecil mengaku, saya tutup lagi. Sewanya 100.000 yuan setahun. Saya sudah tak sanggup membayarnya. Timnya bubar, kini ia kembali bekerja sendirian. Bahkan APM Mall yang terkenal di jantung ibu kota kini sepi. Pada pukul 3.30 sore di hari kerja, dia terus berkata, tak ada siapa-siapa di sini. Saya belum pernah melihatnya sepi seperti ini. Kebangkitan militer yang diam-diam menambah suasana ketidaknyamanan. Kini terlihat peningkatan yang mencolok dalam kehadiran militer di seluruh Beijing. Seorang warga melaporkan melihat truk-truk militer berwarna hitam dengan jendela tertutup parkir di persimpangan jalan di sepanjang lingkar kedua dan ketiga, bahkan di luar rumah sakit komunitas. Kendaraan-kendaraan itu tidak memiliki tanda pengenal, berjendela gelap, dan terlihat mengancam. Mereka muncul tidak hanya di Jalan Chang'an dan Fuxingmen, tetapi juga di kawasan permukiman dan dekat universitas. Ketika warga tersebut bertanya kepada temannya yang bekerja di Biro Keamanan Publik, jawabannya samar, ada yang membuat masalah di internet. Pemerintah hanya meningkatkan kewaspadaan. Namun kali ini, bukan hanya polisi bersenjata yang dikerahkan. Unit militer reguler juga ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Ia bertanya, kekacauan apa yang sedang mereka persiapkan? Apakah akan ada protes, revolusi warna seperti yang disebut-sebut? Atau hanya rakyat yang putus asa, yang kehilangan pekerjaan, yang terhimpit utang KPR, atau yang mulai mempertanyakan sistem ini? Kisah pribadi dari kota yang sedang merosot. Seorang ibu berusia 35 tahun menangis. Ia mengendarai mobil keluarga yang terdaftar atas nama ibu mertuanya. Saya bahkan tidak punya 500 yuan. Tetapi setiap hari, anak saya masih butuh uang untuk sekolah. Setelah kehilangan pekerjaan, ia mencoba membuka toko. Usahanya gagal. Sekarang ia menganggur dan tanpa prospek. Seorang wanita berusia 26 tahun dari Hebei membagikan perjuangannya. Ia menghasilkan 6.000 yuan, sekitar 13 juta rupiah, per bulan, membayar sewa 3.000 yuan, sekitar 6,5 juta rupiah, dan bertahan hidup dengan 800 yuan, sekitar 1,7 juta rupiah. Saya menolak semua undangan sosial. Saya masak setiap hari, hanya menghabiskan 10 yuan sekali makan. Tapi saya kelelahan. Di komunitas sewa menyewa di Beijing, tempat para pemuda dari seluruh penjuru China datang untuk mengejar kesempatan, depresi dan utang kini menjadi hal yang biasa. Tak ada rumah yang terjangkau, dan pekerjaan menghilang. Banyak dari mereka bahkan tidak memberitahu orang tua mereka tentang utang yang mereka tanggung. Saat kamera memperlihatkan mal-mal yang terbengkalai dan jalan raya yang kosong, ibu kota negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini tampak diam-diam runtuh, secara ekonomi, sosial, dan mungkin juga politik.
Inilah realitas baru Beijing, sebuah kota dalam keputusasaan yang sunyi, perjuangan yang tak terlihat, dan ketidakpastian yang terus meningkat. Kota yang dulu penuh harapan kini hanya menyisakan satu pertanyaan. Berapa lama lagi ia bisa bertahan?